Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama mendengarkan renungan sebagai dasar dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan pada sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga sampai sore hari ini kami masih dapat menikmati sisa hidup yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dan kami anak-anak-Mu pada kesempatan sore hari ini hendak mendengarkan sabda firman-Mu sebagai dasar dalam kami menjalani hidup yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, sabda firman-Mu yang hendak kami bersama-sama renungkan, sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sabda firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Bapak Ibu, demikian sabda firman Tuhan pada sore hari ini. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Bapak Ibu yang terkasih, melalui Ulangan 11, kalau kita bersama-sama membaca satu perikop mulai ayat yang ke-8, di situ firman Tuhan memberikan judul ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Bangsa Israel diperhadapkan dengan dua pilihan. Pada waktu itu, karena Allah menghendaki perubahan di dalam diri bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Memang sudah banyak hal yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi Bapak Ibu, bangsa Israel pada waktu itu masih hidup di dalam kebimbangan, masih hidup menuruti kehendak keakuan mereka sendiri. Sehingga mereka seringkali menentang, bahkan melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh sebab itu sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Allah hendak merubah keberadaan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel pada waktu itu diperhadapkan dengan dua pilihan yang harus dipilih oleh bangsa Israel, antara berkat dan kutuk. Bapak Ibu, seandainya kita juga diperhadapkan dengan dua pilihan yang harus kita bersama-sama pilih salah satu di antara berkat dan kutuk, maka saya percaya bahwa kita semua, Bapak Ibu semua pasti akan memilih berkat. Bapak Ibu yang terkasih, sehubungan dengan dua pilihan yang harus dipilih oleh bangsa Israel, sebenarnya Allah mempunyai rencana yang luar biasa untuk bangsa Israel. Supaya nanti setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, memang benar-benar bangsa Israel bisa menjadi satu bangsa yang diandalkan oleh Allah untuk merubah kehidupan bangsa asli tanah Kanaan pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih, hanya saja untuk memperoleh berkat yang dari Allah, ada beberapa hal yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama, yaitu Allah menghendaki supaya bangsa Israel mengasihi Allah dan beribadah kepadanya. Jadi yang pertama, supaya bangsa Israel benar-benar mengasihi Allah dan
beribadah hanya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Allah mengendaki supaya bangsa Israel mengasihi Allah yang mereka punya dan hanya beribadah kepadanya? Sebab Bapak Ibu, selama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel sering mengecewakan hati Allah. Baru ditinggal Musa untuk mengambil 2 loh batu, bangsa Israel membuat lembu emas dan mereka sembah. Banyak yang dikerjakan oleh bangsa Israel yang kemudian mengecewakan hati Allah. Oleh sebab itu, yang pertama yang harus dilakukan oleh bangsa Israel adalah mengasihi Tuhan dan beribadah hanya kepadanya. Wujud daripada kasih itu, Allah mengendaki supaya bangsa Israel hanya beribadah kepada Allah, bukan kepada ilah-ilah lain yang selama ini sering dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih, kalau bangsa Israel melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, maka berkat yang pertama yang akan diperoleh oleh bangsa Israel yaitu hujan akan diturunkan tepat pada waktunya. Hujan awal dan hujan akhir. Mengapa berkat yang pertama adalah hujan, Bapak Ibu? Sesudah nanti bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, kehidupan mereka harus berubah. Tidak seperti pada saat mereka berada di Mesir, di mana pada saat mereka menanam, air begitu mudah didapatkan. Tetapi pada saat mereka di Kanaan, mereka akan menghadapi kesulitan-kesulitan besar. Sebab keadaan tanah Kanaan adalah gunung-gunung dan lembah, di mana benar-benar membutuhkan curah hujan yang tepat pada waktu dan masanya. Oleh sebab itu, berkat yang pertama yang akan diterima oleh bangsa Israel, manakala bangsa Israel benar-benar mengasihi dan beribadah hanya kepada Allah, yaitu hujan akan diturunkan tepat pada masanya, supaya bangsa Israel benar-benar berhasil di dalam kehidupannya, yaitu mengolah pertanian dan lain segalanya. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel, tidak hanya mengasihi dan beribadah kepada Allah, tetapi bangsa Israel harus menanamkan setiap sabda firman Tuhan yang mereka terima di dalam hati, pikiran, di dalam hidup mereka. Tidak hanya diterima kemudian hilang begitu saja, dilupakan begitu saja, sehingga bangsa Israel cenderung melupakan kebaikan-kebaikan Allah. Tetapi bangsa Israel harus menanamkan setiap sabda firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Dan setelah mereka benar-benar menanamkan setiap sabda firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka, mereka harus mengajarkan kepada anak-anak cucu mereka. Mengajarkan kepada anak-anak cucu mereka. Baik pada saat mereka berjalan-jalan, pada saat mereka makan, pada saat mereka tidur. Bapak Ibu, bangsa Israel harus mengajarkan firman Tuhan itu dalam kehidupan anak-anak mereka. Sehingga berkat yang kedua yang akan diterima oleh bangsa Israel yaitu panjang umur. Itu otomatis akan diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Kepada bangsa Israel dan kepada anak cucu mereka semua. Dan bahkan Allah seperti firman-Nya akan menjaga bangsa Israel sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel setelah mengasihi Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan dan kemudian merenungkan, mendengarkan, menanamkan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka, Allah mengendaki supaya bangsa Israel melakukan setiap firman Tuhan yang telah mereka dengar dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, memang yang ketiga ini
cukup sulit. Sebab masih banyak anak-anak Tuhan bisa memang untuk menghafal, mendengar, tetapi Bapak Ibu sulit untuk melakukan. Tetapi bangsa Israel harus melakukan itu. Supaya bangsa Israel nanti benar-benar menjadi bangsa yang luar biasa. Bangsa yang nantinya akan mampu untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Dan berkat Tuhan yang ketiga yang akan diterima oleh bangsa Israel. Kalau bangsa Israel benar-benar sanggup, mampu untuk melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupannya. Yaitu Tuhan akan menjaga bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel akan dalam keadaan aman, tentram. Tidak ada musuh yang akan sanggup untuk mengalahkan bangsa Israel. Dan bahkan setiap tempat yang diduduki oleh bangsa Israel itu akan menjadi milik mereka. Bapak Ibu yang terkasih, jadi berkat yang ketiga, berkat yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel benar-benar melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena setiap kita Bapak Ibu, setelah kita bersama-sama dapat menjalankan, mengatasi segala permasalahan dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita menjadi hidup yang berkelimpahan. Akan banyak sekali tantangan, cobaan, ujian yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, 3 hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel supaya berkat itu benar-benar mereka terima dalam kehidupan mereka, sehingga nanti pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian mereka benar-benar dapat menjadi bangsa yang kuat sehingga dapat mengalahkan bangsa-bangsa yang berada di tanah Kanaan. Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini kita pun juga sering menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Dan saya percaya bahwa kita semua pengen menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita juga belajar seperti apa yang dikehendaki oleh Allah kepada bangsa Israel. Yaitu mengasihi Tuhan dan beribadah hanya kepadanya. Dan kita tanamkan setiap sabda firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu kita lakukan dalam kehidupan kita semua. Sehingga berkat Tuhan senantiasa akan melimpah dalam kehidupan kita semua. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita persiapkan hidup kita. Kita tetap semangat, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda firman-Mu yang pada sore hari ini kami bersama-sama terima dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, tanamkan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami anak-anak-Mu dapat menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.